God of War Ascension, timeline paling awal dalam sejarah Kratos, rilis di tahun 2013 di platform PlayStation 3. Game ini menggambarkan masa paling gelap dalam hidup Kratos. Setelah ia diperdaya Ares untuk membunuh istri dan anaknya, Kratos memutuskan untuk membebaskan diri dari perjanjian ikatan darah antara dirinya dan Ares. Tetapi, The Furies, tiga entitas kuno yang bertugas menghukum pengkhianat para dewa, menganggap Kratos sebagai pelayan tercela yang mencoba kabur. Kratos kemudian disiksa, dipenjara, dan dipaksa menghancurkan kewarasannya. Ia melawan halusinasi masa lalunya, bayangan istrinya, hingga ilusi pertempuran yang membuatnya terus merasa bersalah. Sepanjang perjalanan, Kratos menghadapi Alecto, Tesiphone, Megara. Ascension menggambarkan Kratos yang masih manusia, emosional, kehilangan arah dan tidak sekejam era perang Olympus. Setelah mengalahkan Furies, Kratos resmi bebas dari ikatan Ares dan memulai jalannya menuju kebangkitan balas dendam. God of War Chains of Olympus. Timeline setelah Ascension, rilis di platform PSP pada tahun 2008. Game ini menggambarkan Kratos bekerja sebagai prajurit para dewa. Ketika matahari menghilang dan dunia diliputi kegelapan abadi, Kratos dikirim mencari Helios. Ia menemukan bahwa Persephone, istri Hades, ingin menghancurkan dunia menggunakan raksasa Atlas. Kratos bertemu kembali dengan putrinya, Calliope di dunia spiritual Elysium. Persephone menawarkan kesepakatan kepada Kratos. Jika kau menyerahkan kekuatanmu, kau bisa hidup bahagia dengan putrimu. Kratos harus memilih, bersama putrinya atau menyelamatkan dunia. Ketika ia memilih dunia, Kratos kehilangan Calliope kedua kalinya, membuat trauma dan penyesalannya semakin mendalam. Ini adalah salah satu momen paling menyakitkan bagi Kratos, menjelaskan kenapa ia menjadi sosok dingin tanpa belas kasih. God of War 1. Timeline setelah Chains of Olympus. Rilis tahun 2005 di platform PS2. Kratos dihantui bayangan tubuh keluarganya. Ia tidak dapat tidur, makan, atau berperang tanpa melihat istrinya. Athena datang memberikan misi. Jika kau membunuh Ares, aku akan menghapus mimpi burukmu. Kratos mencari kotak Pandora, satu-satunya alat yang bisa memberikan kekuatan para Titan. Perjalanan ini memperlihatkan labirin yang dipenuhi jebakan brutal. Penjelasan masa lalu Sparta. Hubungan Kratos dengan para dewa sebelum ia membenci mereka. Kratos akhirnya membuka kotak Pandora dan membunuh Ares dengan ukuran raksasa. Namun Athena mengungkapkan bahwa mimpi burukmu tidak bisa hilang, mereka bagian dari dirimu. Pada ending, Kratos mencoba bunuh diri dari tebing, tetapi Athena mencegahnya dan menjadikannya God of War yang baru. God of War Ghost of Sparta. Timeline setelah God of War 1. Rilis tahun 2010 di platform PSP. Kratos masih gelisah sebagai dewa. Ia melihat bayangan ibunya, Callisto, meminta pertolongan. Pertemuannya mengungkap fakta bahwa ia memiliki saudara kandung bernama Deimos yang diculik para dewa karena ramalan bahwa salah satu anak Sparta bertanda lahir akan menjatuhkan Olympus. Deimos disiksa bertahun-tahun, membuatnya membenci Kratos yang tidak pernah datang. Kratos akhirnya menemukannya, tetapi hubungan mereka hancur karena salah paham. Di akhir, Deimos tewas dalam pertarungan melawan Thanatos. Kratos marah, dan kemarahan itu mengarah pada sumpah balas dendam kepada para dewa yang telah menghancurkan hidup keluarganya sejak kecil. Ghost of Sparta memperkuat alasan kenapa Kratos ingin menghancurkan Olympus. God of War 2. Timeline setelah God of War Ghost of Sparta. Rilis tahun 2007 di platform PS2. Kratos sebagai God of War menjadi terlalu agresif. Ia memimpin pasukan Sparta menghancurkan kota-kota Yunani. Zeus mulai takut terhadap Kratos yang semakin kuat. Dalam momen pengkhianatan dramatis, Zeus muncul sebagai prajurit misterius dan mengambil Blade of Olympus untuk menghabisi Kratos. Kratos mati, namun Gaia menyelamatkannya. Ia melakukan perjalanan waktu untuk membalikkan takdir, menyatukan para Titan dan memulai perang besar melawan para dewa. Di ending,
Kratos dan para Titan memanjat Olympus sambil menyerukan nama Zeus. Ini adalah cliffhanger terbesar dalam sejarah PS2. God of War 3. Timeline. Lanjutan langsung God of War 2. Rilis tahun 2010 di platform PS3. Game ini adalah puncak cerita balas dendam. Kratos memimpin Titan menyerbu Olympus. Namun, para Titan mengkhianati dia. Dikhianati dua pihak, Titan dan para dewa, Kratos menjadi lebih brutal dan tak terduga dari sebelumnya. Sepanjang game, ia membunuh Poseidon, Hades, Helios, Hermes, Hera, Kronos. Setiap kematian dewa berdampak pada kehancuran dunia, badai, wabah, kegelapan, kekeringan. Di akhir, Kratos membunuh Zeus dalam adegan yang paling kasar yang pernah ada di PlayStation. Kratos kemudian menusukkan dirinya dengan Blade of Olympus untuk melepaskan harapan ke dunia. Tubuhnya hilang, menandakan Kratos masih hidup. God of War. Timeline bertahun-tahun setelah God of War 3. Rilis tahun 2018 di platform PS4, PS5, PC. Kratos hidup di Midgard, memiliki istri bernama Faye dan seorang anak bernama Atreus. Ketika Faye meninggal, ia meninggalkan permintaan terakhir. Tebarkan abuku di puncak tertinggi 9 alam. Kratos yang dulu membunuh dewa-dewa Yunani, kini berusaha menjadi ayah yang baik, meski keras dan emosinya tertahan. Sepanjang perjalanan, mereka menghadapi Baldur, Sindri dan Brok, Jormungand, sang ular dunia, Freya. Plot twist besar di game ini adalah Atreus sebenarnya memiliki nama lain yaitu Loki, dewa penipu dalam mitologi Nordik. God of War Ragnarok, timeline lanjutan dari God of War 2018. Rilis tahun 2022 di platform PS4, PS5, PC. Ragnarok, hari penghancuran yang diramalkan semakin dekat. Kratos dan Atreus harus menghadapi Thor, Odin, Heimdall, Angrboda, para raksasa yang persisa. Di game ini, Atreus mulai mencari jati dirinya sebagai Loki, sementara Kratos berjuang melawan takdir yang mengatakan bahwa ia akan mati pada Ragnarok. Konflik memuncak ketika Thor berubah dari musuh menjadi sekutu, namun dibunuh Odin. Asgard hancur. Odin dikalahkan dan jiwanya disegel. Ending. Kratos melihat mural masa depan yang menggambarkan dirinya sebagai pahlawan, bukan monster. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kratos punya masa depan penuh harapan. God of War Betrayal. Rilis tahun 2007 di platform mobile Java. Plot singkat tapi penting. Satu-satunya game God of War 2D untuk HP zaman jadul. Ceritanya berada di antara God of War 1 dan God of War 2. Tentang Kratos yang difitnah setelah seseorang membunuh warga dengan mencatut namanya. Kratos mengejar pelakunya untuk membersihkan nama Sparta. Meski kecil, game ini resmi dan memperkuat kebrutalan Kratos sebagai God of War.